Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Guru cintai, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Mudah-mudahan kita semuanya masih dilindungi oleh Allah, diberikan nikmat kesehatan dan juga keimanan. Anak-anakku yang Bu Guru cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas. Tapi sebelum Bu Guru menjelaskan tentang pengertian ikhlas, kemudian hikmah dan dalilnya, mari kita lihat video berikut ini. Silahkan anak-anak. Hah? 7 kali 3 tambah 9. Ya. 3 tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf, Nusa. Ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyung gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, nggak bilang makasih? Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh. Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Wah, hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya gak ikhlas dong. Oh, iya ya.
Tadi gimana? Sudah menyaksikan video tadi tentang cerita Rara dan Musa? Bagaimana Rara belajar dengan Musa menjadi seorang yang ikhlas. Baik, Bu Guru akan uraikan tentang ikhlas ini ya. Yang pertama adalah pengertian ikhlas. Ikhlas adalah melakukan amal ibadah atau perbuatan baik hanya karena Allah. Ingat, hanya karena Allah. Bukan tanpa pamrih atau karena ada sesuatu atau hal lain selain dari karena Allah. Kemudian anak-anak, orang yang ikhlas ini disebut dengan mukhlis. Mukhlis berarti orang yang melakukan perbuatan yang ikhlas. Seperti apa sih ciri-cirinya orang yang mukhlis? Yang pertama, anak-anak, bahwa kita melakukan sesuatu atau melakukan tugas hanya karena Allah. Yang kedua, anak-anak, orang yang ikhlas pasti tidak sombong ketika berhasil. Tetapi orang yang ikhlas juga tidak akan putus asa kalau mendapatkan kegagalan. Kemudian ciri yang berikutnya adalah orang yang ikhlas itu ada orang atau tidak ada orang tetap melaksanakan tugasnya. Dia tidak ingin dipuji, kalaupun misalnya ada yang memuji, tetap melaksanakan. Tidak ada yang memuji, gak masalah. Terus melaksanakan. Contoh kecil misalnya, ketika anak-anak mendapatkan tugas piket di kelas. Kemudian ada Bapak Ibu guru, anak-anak mengerjakan piketnya dengan sungguh-sungguh, rajin dan seterusnya. Tetapi ketika misalnya Bapak Ibu guru itu tidak ada di dalam kelas, misalnya Bapak Ibu gurunya baru keluar dari kelas, anak-anak mengerjakannya malas-malasan. Nah, itu berarti contoh perbuatan yang tidak ikhlas. Kalau yang ikhlas, ada Pak Guru, ada Bu Guru, dia tetap melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh yang jelas. Baik anak-anakku, tadi sudah pengertian ikhlas. Kemudian yang selanjutnya adalah lawan dari sifat ikhlas. Lawan dari sifat ikhlas adalah riya. Apa Nana? Riya. Riya itu apa sih Bu? Riya adalah melakukan sesuatu yang bukan karena Allah. Karena sesuatu lain, misalnya ingin dipuji oleh orang tua, ingin dipuji oleh temannya, atau ingin mendapatkan sesuatu. Itulah riya. Contoh kecil misalnya anak-anak melakukan sholat dengan rajin, tapi misalnya biar dipuji oleh temannya atau ingin mendapatkan nilai yang bagus dari Bu Guru atau Pak Guru. Itu bukan seperti itu ikhlas ya, tapi itu adalah perbuatan yang riya. Riya itu berasal dari kata pamer. Pamer sesuatu, baik itu yang dilakukan maupun yang diucapkannya. Contoh kecil misalnya sodako, anak-anak menyampaikan, saya sudah memberikan sodako ke si A atau ke si B. Ini loh aku, infakku, sodakohku banyak. Bukan seperti itu. Itu berarti anak-anak melakukan perbuatan riya. Na'udzubillah. Di hadapan Allah tidak ada amal untuk kalian. Kemudian anak-anak yang berikutnya adalah dalil tentang ikhlas. Ada 2 surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perilaku ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang pertama adalah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina." Kata mukhlisina itu Bu Guru garis bawahi.
mukhlisina lahuddina hunafa. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, mukhlisina lahuddina, dan menjalankan agama hunafa'a, yang lurus. Jadi kata mukhlisina ini yang menunjukkan perilaku ikhlas. Kita diperintah oleh Allah untuk melakukan perbuatan sesuatu apapun dengan ikhlas. Surat yang berikutnya ada juga di dalam surat Az-Zumar, yaitu ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Nanti anak-anak silahkan dibuka Qur'annya di surat Az-Zumar. Di sana ada diterangkan bagaimana orang yang ikhlas itu. Lanjut, yang berikutnya adalah hikmah ikhlas. Orang yang melakukan perbuatan dengan ikhlas tidak akan merugi. Justru banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Yang pertama, anak-anak, jelas akan menambah banyak teman. Temanmu semakin banyak. Kenapa kok banyak temannya? Karena temanmu menilai kamu orang yang luar biasa hebat tanpa harus dipuji oleh temanmu, sehingga temanmu mau bergaul dengan kamu. Yang kedua, jelas akan disayang oleh Allah. Kemudian hikmah yang lain adalah hati kita merasa tidak kecewa. Maksudnya bagaimana? Tidak kecewa ketika melakukan sesuatu, kemudian orang lain tidak memuji kita, kita tidak kecewa. Karena niat kita bukan untuk dipuji, tapi hanya karena Allah. Kemudian yang berikutnya, perilaku ikhlas ini adalah perilaku yang mencontoh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ini sangat-sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berbuat ikhlas. Demikian anak-anak penyampaian perilaku ikhlas. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan guru dan semuanya. Kita berusaha mencari ridha Allah, melakukan perbuatan ikhlas, menjauhi perbuatan riya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.